Perkenalkan, nama saya Firda Budi. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk antropologi. Dan di sini saya juga siap untuk mewawancara orang asli Batak. Silakan Mas. Perkenalkan, molo guarhu Dodi Resya Putra Sitorus, molau asli do halak Batak siap Medan, sonariau marsikola dau tu Depokon asa menuntut ilmu. Perbedaan kebudayaan antara Batak sama di sini itu apa sih Mas? Contohnya itu sosialisasi. Molo di halak Batak, molo di Medanan, di sana lebih ke keluarga daripada di son. Molo di son lebih pada nih jangan peduli saling sesama nih halak kita molo bergaul dah. Kalau untuk makanan tradisional di sana itu apa aja Mas? Molo makanan tradisional nih tak deke ni naniura ini deke molo naniura deke ikan mas nata nadi dang di lopa tu minyak goreng manang nadi panggang manida oleh di bain asom ngaboy di alang dot pak Andaliman di sini Andaliman nih ciri khas nih alak Batak mesti arsik ikan mas netagon arsik nak mula di takut tabur mula puku dah sendiri dah nama ngalopa. Kalau misalkan di daerah Bataknya itu apa sih tempat wisata yang unik atau beberapa tempat wisata itu apa aja Mas? Mula di Medan di Toba Danau Toba pasti tanda Sudejo Danau Toba Parapat Gunung Sinabung kan nggak wisata dari misalnya Bukit Lawang di Nias di daerah Niasan di pelosok-pelosok nabaga kan pantai nak misalnya di Tanah Karut nih aliran di Gunung Sinabungi gabi dibain air pemandian nih air las. Kalau misalkan di Kota Medan, Batak itu contohnya masih ada nggak sih Mas kebudayaan yang unik yang secara itu masih kental di sana? Oh, molo di Kota Medan masih ada doke. Nah, kental molo molo di Alak Toba kan molo merpesta molo siap lagi satu borngin. Nah, molo di Medan daong ngadi asikon. Ngadi baen gabe sore molo di Talak Batak molo merpesta ikon adong do tulang asa boy ita manguli molo manguli di tu hita bawa laki-laki molo muli tu borua perempuan molo soadong tu paman nama nang tulang nak dang boy hita manguli. Oke, terima kasih Mas atas waktu dan tempatnya. Berikut wawancara kami. Terima kasih. Selamat sore. Saya akan mewawancarai rekan saya. Dia ini asli dari Kalimantan Barat. Silakan saudara Wahyu untuk mengenalkan diri. Nama aku tuh Wahyu. Aku ada di Sintang, kampung Kalimantan Barat. Aku di itu ngegal dengan IT. Beda Depok dengan Sintang tuh Depok tuh sangat udah tuh Depok tuh pemainnya moto budaya Kalimantan tuh pemainnya orang-orang itu pemainnya petani banyak pemainnya petani udah tuh ngan beladang tuh habis beladang mereka biasanya tuh habis beladang kan pasti banyak dapat duit tuh setelah tuh habis itu gawe daya
budaya Dayak tuh minum tua, makan babi gitu. Tapi orang-orang di situ Jomado yang jahat-jahat, orang situ baik-baik semua. Asalkan kita tuh baik juga dengan orang kayak orang Dayak, pasti mereka pun balas gak dengan kita tuh baik juga. Nggak ada yang pisah sih biasanya, cuman mereka tuh istilah di sini kan biasanya welcome ya, welcome. Asalkan kita welcome juga mereka. Itu nggak ada yang jahat sih. Terus kira-kira ada nggak perbedaan antara kebudayaan di sana sama di Depok? Budaya yang di Depok Mari Sintang. Kalau di Depok orang-orangnya tuh kebanyakan yang cuek-cuek, kebanyakan nggak peduli. Tapi kalau orang di Sintang orang-orangnya tuh peduli antar sesama, gotong royong, udah itu nggak peduli ras, udah itu nggak peduli juga dari mana, udah itu juga budaya di sana tuh lebih kental dengan mistisnya juga. Nggak ada yang spesial sih, cuman ya seperti itulah kampungan saya. Oke, Bayu, pertanyaan yang terakhir, kira-kira ada nggak ciri khas yang paling khas dari kebudayaan Bapak sendiri? Ciri khasnya kebudayaannya kebanyakan sih kalau ciri khasnya itu kebanyakan dari ya yang seperti tadi, ciri khasnya itu ketiga Dayak tadi. Pokoknya Dayak manapun juga, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, mau Kalimantan Barat juga biasanya gawai Dayak itu ciri khasnya, karena mereka keberhasilan mereka sebagai petani udah menjual hasil panen mereka di situ bisa istilahnya kan dari sini berpesta, mereka bergawai Dayak. Jadi semua Dayak di situ bergabung mereka. Terima kasih, Bayu. Udah. Saya Rifan dan Rizvelio, saya perwakilan kelompok 6 akan mewawancarai orang asli dari Sumbar. Perkenalkan, nama saya Feza. Saya salah satu mahasiswa Universitas Gunadarma jurusan Psikolog. Saya berasal dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi adalah suatu daerah yang terdapat di Sumatera Barat. Menurut Feza, beda dari Jakarta, Jawa, Sumbar itu? Pertama bisa cari dari perbedaan fisiknya kan. Kalau Jakarta tuh lapade, sedangkan Bukit Tinggi itu masih sepi, masih adem gitu. Jalanannya tidak macet. Kalau di situ kan pagi lah macet gitu. Di situ bangunannya beda. Di situ masih cukup tidak tradisional sih, tapi halus sepadat yang kayak di Siko. Tapi kalau dari segi fisiknya, kalau dari segi interaksi sesama orangnya, kayaknya kalau di Siko orangnya lebih acuh tak acuh gitu. Sedangkan kalau di situ masih banyak waktu untuk berinteraksi sama yang lain, masih bisa beramah tamah dengan satu sama lain gitu. Kalau di Siko orang fokus untuk kerja gitu. Kalau menurut Faiza, tempat wisata yang bagus itu apa di Sumbar? Kalau di Sumbar, kalau terutama yang di Bukit Tinggi itu pasti Jam Gadang kan, itu kayak masterpiece-nya Bukit Tinggi. Jadi jam gadang itu kayak bangunan tinggi, di bawah dia ada jam, semacam kayak Big Ben gitulah, tapi versi Bukit Tingginya. Terus ada lubang Jepang itu peninggalan masa penjajahan Jepang. Jadi itu untuk pahlawan-pahlawan yang ikut perang untuk bersembunyi di situ. Habis itu kalau di Padangnya sih banyak pantai-pantai, banyak kayak Pantai Caroco, Pulau Sikua gitu tuh. Pulau-pulau itulah termasuk Anca, cuma promosinya tuh
alun Batana, jadi kurang banyak yang tahu, padahal itu tuh lah cukup ancak lah pulau-pulaunya di situ. Jadi itu bisa wisatanya nyaman gitu. Kalau kuliner dari Sumbar itu apa Bu? Itu yang paling terkenal tuh rendang. Kayaknya sadolah orang tuh lah tahu rendang kan. Itu kalau yang lain sih kayak sanjay gitu, karupak balado, sanjay. Ya kayak karupak itu. Habis itu gulai-gulainya sih banyak. Contohnya? Contohnya gulai itiak gulai itiak misalnya. Atau itiak lado hijau gitu. Bisa. Oh, kalau menurut Faiza budaya yang unik di Sumbar tuh apa aja? Kalau yang unik sih banyak, tapi yang paling unik yang orang jarang tahu itu ada acara Batagak Datua. Jadi Batagak Datua tuh, jadi kan di Minang ada terbagi beberapa suku kan, sama kayak Batak ada marga-marganya. Jadi Minang juga ada lo yang kayak gitu, suku-sukunya dibagi kayak Sikumbang, Caniago, Guci. Jadi setiap suku itu ada yang kepala suku lah tibonya. Jadi kepala sukunya tuh awak sabutnya Datua. Jadi kalau acara Batagak Datua tuh banyak acaranya, tari-tarian, kayak tari kesambahan. Itu acara petatah petitih gitu. Jadi fungsi Datua tuh untuk mengkoordinir kaum-kaumnya. Jadi itu terbagi-bagi per suku. Jadi kayak gitu. Sekian dulu dari wawancara hari ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rifan Daniel Serio, perwakilan dari kelompok 6 akan mewawancarai orang asli Manado. Silakan. Perkenalkan, tapi nama Cicilia Manila, berasal dari Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Mobagu. Kalau menurut Cici, perbedaan antara Depok dengan kota asal Cici apa? Menurut kita berbeda Depok dengan Kota Mobagu itu pasti DP cuaca itu kalau di sini so polusi sekali. Terus kalau di Kota Mobagu masih dingin DP cuaca. Terus kalau di sini juga masih, kalau di Depok so macet, so banyak gedung-gedung yang tinggi, tapi kalau di Kota Mobagu belum ada. Kalau makanan tradisional itu ada nggak? Kalau makanan khas di Sulawesi Utara itu DP nama tinutuan. Tinutuan itu bubur. Jadi itu DP nama bubur Manado. Nah biasanya kalau bubur DP warna putih. Kalau di sana itu DP warna kuning. Itu dibilang sambiki, di sini labu. Ada nggak budaya unik di sana? Bisa diceritain sedikit. Nah kalau DP budaya yang misalnya di Sulawesi Utara itu ada DP nama pengucapan syukur. Nah pengucapan syukur itu jabekeng 1 tahun boleh 3 kali. Itu so ada DP jadwal di tiap beberapa desa. Jadi di rumah-rumah yang ada di beberapa desa itu semua warga-warga di situ itu buka rumah, orang sedia makanan, minuman. Terus dari orang-orang di luar beberapa desa itu datang di rumah-rumah di desa itu, terus orang makan-makan, minum-minum, terus bersilaturahmi. Mungkin sekian dulu dari wawancara hari ini. Terima kasih. Dari wawancara hari ini. Terima kasih. Kalau di sana, kalau ada nggak tarian kayak misalnya kayak tarian adat gitu?
Nah kalau di Sulawesi Utara, khususnya KTP tempat tinggal di Kota Bagu, itu banyak sekali DP tarian. Nah salah satu tarian yang paling banyak yang turun pakai itu tarian kabela. Nah tarian kabela itu ternyata pakai di pas ada acara-acara itu sebagai penjemput tamu. Kalau tempat wisata di sana yang asik gitu? Kalau tempat wisata juga, DP tempat wisata banyak sekali. Tapi yang paling unik itu DP tempat wisata di Bunaken. Nah, DP tempat wisata itu banyak sekali ikan-ikan yang unik, terus banyak sekali juga karang-karang yang unik. Jadi sekian dulu dari wawancara hari ini. Terima kasih. Dari kelompok 6. Hari ini saya akan mewawancarai yang bernama Ulfa. Dia asli Lampung. Silakan. Halo, gelaku Ulfa Mariana, nyaku Jak Lampung, nyaku sekolah di Universitas Gunadarma kelas 1 EB15. Terima kasih. Saya menanyakan bagaimana sih kebudayaan di Lampung itu? Kebudayaan di Lampung dari sejak segi bahasa ini bahwa pertama dialek O, saya kedua dialek A. Nah, dialek Odi biasanya dipakai jema-jema pesisir, sedangkan dialek A Odi dipakai jema-jema tulang agung, tulang bawang dan sebagainya macam. Nah, seno jak segi bahasa nih. Sedangkan jak segi tarian nih, wek gelau nih tari bedana, wek gelau nih tari sigel. Seno juga dipakai ki agawe acara-acara adat. Kalau misalkan tempat wisatanya sendiri di Lampung itu yang paling unik apa? Biasanya ke tempat wisata di Lampung ya, cuman saya paling ulun jelma saya kenal di wewe Kambas, terus juga we Danau Wanau. Nah, seno pun mani sama urus, jadi di jelma nudi kadang-kadang mau pak agak lagi minudi mani mekama kami. Kalau untuk perbedaan antara Depok antara Lampung itu apa aja? Lamunian, mani kan aku kan tinggal nih di daerah saya terpencilihan ya. Nah di Dudi mendok mobil mendak segala macam. Gue ini cuman ketangin gawas dan jurnal. Jadi nyeberang nih juga Dudi cuman pakai jukung. Jadi makung alat transportasi ini makung Lamun. Jadi senoli juga makung lancang ini. Nah perbedaannya juga Lamunian. Seno jadi segi transportasi ini. Kani ini di Depok kan Lamun Mall segala macam. Di Dudi mangedok sama sekali. Iya. Kalau misalkan untuk makanan tradisional daerah sana itu yang terkenal apa ya? Kikanian tradisionali, misalnya kayak acara-acara di gelani buat tatu di buat saya unik jadi dibuat di setahun sekali. Gitu. Terus kalau menurut Mbak Ulfa sendiri, Depok itu bagaimana sih kehidupan di sini? Di Depok di kehidupannya pastinya adu modern ya. Segala macam nih transportasi lancar nih mall segala macam didudikan mangedok jadi lebih adu ungin. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Cause you're a sky full of stars.